Oke, oke, kita lanjutin lagi untuk part kedua dalam percobaan training RPA mengenai UI Pad Studio, dan mungkin sekarang kita akan pembahasannya mulai di bagian kita untuk memulai sequence baru dengan mencoba pengolahan nggak pengolahan mungkin ya, lebih ke bagaimana data tersebut kita ubah dari Excel lalu di sending ke email. Dan mungkin ini adalah hal baru juga karena jarang juga ya di akademi dipelajarin hal seperti ini, jadi bisa sebagai pembelajaran hal baru dan juga materi baru untuk teman-teman yang belum pernah mencoba. Jadi di sini akan diajarkan bagaimana cara untuk melakukan pengambilan data Excel lalu kita send ke email. Dan ada comparing juga untuk email-email yang boleh dikirim dan tidak boleh dikirim. Jadi di situ akan ada pengolahan. Oke. Kita cek satu-satu juga nanti supaya tidak bingung juga sebentar ya. Application. Jadi kita cuma menggunakan dua fitur aplikasi, yaitu UiPath dan juga apa namanya? Apa namanya? Ini namanya adalah Outlook. Lupa namanya Outlook ya. Jadi hanya menggunakan dua fitur aplikasi, jadi tolong diikuti saja tutorialnya. Jika ada yang bingung boleh tanyakan. Silahkan ditanyakan aja jika ada yang bingung, tidak jadi masalah. Yang penting kita sama-sama mengerti cara penggunaannya, itu aja dulu. Yang penting mengerti cara penggunaannya, udah simple aja, sampai situ dulu aja ya, yang penting ngerti. Oke, saya mana tadi. Oke, kita langsung mulai aja di workflow-nya. Yang pasti kita perlu create new sequence ya. Di sini udah ada flow utama ya. Jadi sengaja saya buat dulu supaya nanti penjelasannya lebih enak ketika udah jadi. Karena kalau ketika saya build juga banyak testing yang tidak jelas. Jadi itu memakan waktu lumayan lama sekali, lumayan panjang. Jadi langsung aja kita testing yang sudah ada. Nah, caranya gimana? Yang terpenting adalah siapin juga untuk file Excelnya. File Excelnya itu sendiri terdiri dari, ini kita kasih lihat file Excelnya sendiri itu terdiri dari data yang ada di sini ya, data sampel. Jadi kita buka data sampel ya. Jadi buat data sendiri, data sampel isinya adalah Excel dari data-data yang mau kita RPA-kan. Data Excel, data yang mau kita RPA-kan nantinya. Jadi bisa dilihat juga ada datanya, ada apa aja sih ya, bisa dilihat di sini data-datanya. Ada IG transaction, username, terus tanggal dan status ya. Ini data yang kita mau gunakan. Jadi di sini ada IG transaction, ini fungsinya buat ya anggaplah ini ada transaksi dari nomor tersebut dan username-nya ini. Ada 10 data, 9 lah bisa dibilang, 9 data. Dan juga database ini untuk database email mereka, jadi dikirim kemana. Nah, ini email mereka yang akan dikirim.
mereka akan dikirim seperti itu. Salah penulisan kayaknya. Nah, mereka yang mau dikirim ke sini, lalu kita coba langsung ke pengolahannya. Jadi yang penting nyiapin 2 data aja bebas. Yang penting kayak gini dulu datanya, buat nanti di trial, oke? Nah, setelah itu data yang udah di close, kita balik ke UiPath-nya. Nah, ini UiPath-nya, oke. Dari UiPath-nya sendiri, saya lupa ada penambahan juga tadi ya. Lupa ditambahkan variabel email. Makanya pas tak cek bagian data sampel, kok datanya ini ya, datanya kok nggak berubah, nggak ada error segala macam. Ternyata emailnya belum di define, taruh di to email to. Oke. Nah, ini simple ya, kalau teman-teman lihat dari atas sampai ke bawah ini simple banget. Jadi tolong diikutin aja karena ini simple. Jadi sebenarnya bisa dilakukan. Pertama yaitu retrace workbook. Jadi teman-teman tinggal retrace workbook untuk untuk kita membaca data sampel tadi. Tapi itu untuk sheet yang data sampel aja. Untuk sheet yang data sampel dulu. Ya, sheet yang data sampel dulu. Setelah kita retrace, lalu kita filter karena kita retrace-nya kan semua nih. Baru kita filter ya. Jangan lupa dibuat variabel ya. Biasanya yang lupa nih, variabelnya gimana nih, jangan lupa ya variabelnya. Output data user jangan lupa variabelnya, oke? Biasanya di sini lupa nih. Tolong jangan lupa di sini. Lanjut kita ke flow-nya lagi. Habis di retrace, di filter data table. Nah, filter data table buat apa? Nah, itu dia. Filternya isinya apa sih? Nah, kadang tuh lupa juga di sini. Filter data table isinya apa? Nah, ini dia. Saya kasih lihat dulu tampilan filter data table-nya. Nah, dibuat keep ya, keep data yang bisa dibilang keep data yang kolomnya nggak ada nggak apa-apa, is not empty. Jadi yang ada isinya di keep, jadi jangan dihapus. Itu kita filter. Sama retrace data sample juga, yang pastiin ada variabel database-nya ya, karena kita sering lupa nih di sini di variabel database-nya sering lupa. Jadi pastiin ada di variabel database-nya. Setelah itu kita filter lagi, isi filterannya apa aja. Isi filterannya seperti ini, masih sama, keep, kolomnya kosongin, operation is not empty. Jadi dibuat variabel lagi ya. Jadi variabel yang pertama data user di filter, database-nya di filter. Lanjut ke if condition. Nah, ini ada if condition di sini. Coba diperhatiin juga if conditionnya. Nah, ini ada if condition di sini. Coba kurang gede ya. Data user filter is not atau nothing, and also data user filter row count is no. Jadi pas dibaca data user, oh nggak ada isinya, maka dia else, beres, karena nggak ada isinya. Tapi kalau ada isinya, nah langsung for each lagi. For each data user filter, item name current row, kita tarik semua datanya, username, WG transaction. Ini biar nggak kebalik-balik ya, dipindahin aja. WG, username, statusnya naikin lagi. Tanggal status ya, ini dipastiin udah muncul semua. Lalu di for each lagi, for each row in data table. Ini ada database filternya ya.
Database filternya yang tadi kita sudah define di sini. Terus di for each juga, jadi ada for each dalam for each. Ini mungkin agak kelihatan kalau dilihat ya. Dan pastiin item name-nya jangan sama yang ini, biar nggak kelihang. Nah, kita tarik yang username-nya. Karena di Excel-nya ada 2 username sama email, kita tarik juga datanya. Lalu kita buat if condition lagi. Kalau username yang pertama sama dengan username kedua, karena kita mau mastiin emailnya ada ya. Kalau emailnya nggak ada, kita else-in. Mungkin nanti kita akan ada buat kondisi buat notifikasi ke user atau ke siapa. Itu nanti aja. Nah, kalau ada, dia akan nge-send email. Nah, ini yang perlu diperhatiin juga, cara kita nge-send email. Yang pasti kita pastiin ini body HTML dan open editor kita cek dulu. Nah, mungkin untuk yang pertama kali belum terbiasa dengan edit with HTML ya. Nah, ini saya coba kasih cara edit with HTML. Biasanya kayak nulis Word biasa, cuman di sini nih yang berbeda nih. Ini tuh variabel. Nah, ini juga link biasa lah. Nanti mungkin diganti jadi kata-kata yang punya hyperlink mungkin, atau mungkin gambar doang. Nah, itu nanti aja. Cuman di sini saya mau ngasih lihat kalau untuk masukin values-nya kita bisa buat di sini. Add data values ya. Kalau tabel di sini ada tabel, tinggal disesuaikan berapa kolom ya. Itu udah biasa tabel, cuman kalau untuk nilai values di map data values, nah kita masukin di sini. Kita nulis variabelnya apa, terus ini variabel yang di UiPath. Kan ini get transaction. Nah, kalau ini variabel buat di body email. Terus ya udah tinggal disesuaikan aja isinya kayak gini. Format ya seperti biasa aja default, terus di save. Jangan lupa attach file juga. Attach filenya nama file yang tadi, karena masih dalam folder UiPath, tinggal langsung tulis namanya cc ya, emailnya aja. Terus email itu juga tadi kan dibuat variabel, tinggal dimasukin variabelnya Outlook, karena kita sudah use desktop Outlook app, jadi udah langsung ke Outlook aja account-nya. Lalu pastiin juga di propertiesnya. Nah, ini mungkin sering keliru di properties ini, orang-orang suka bingung. Nah, coba pastiin subjeknya udah ya, tadi subjeknya udah ada di sini. Coba kita balikin lagi, subjeknya udah ada ya, pastinya subjek udah ada. Jadi langsung ke bagian properties. Propertiesnya display name send email dan bisa diubah, subjek udah ada, Outlook account udah. Nah, ini importance dibuat high aja, anggapnya informasi yang penting. Terus sensitifnya normal, hidden cc udah tuh udah. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal running, karena udah pasti bisa kita jalankan dan berhasil. Oke, ini lagi proses running ya. Nah, dia langsung looping ngerjain tuh. Bisa dilihat di kiri juga semacam lognya. Ini log-log yang sudah kekirim. 7 detik ya, 7 detik teman-teman. Bisa perhatiin 7 detik untuk 10 email. 10 email, wow. Luar biasa. Kita cek ya ke Outlook-nya dulu. Kita cek, wah ini udah masuk semua nih. Ini nggak termasuk ya. Nah, 1, bener ya. 2, nah lihat IG transaction-nya beda, username-nya beda, tanggalnya beda, statusnya urgent. Ya pastiin ya ininya nih beda nih tiganya. Dan pastiin dia urgent, karena statusnya beda, jangan sampai kekirim. Jadi yang harus dikirim tuh urgent aja, ntar di filter lagi. Nah, dipastiin IG transaction-nya ini sama ya. Oke, sama persis ya, tidak ada yang berubah. Oke, kita cek Excel-nya dulu buat mastiin. Saya akan buka Excel dulu buat mastiin compare-nya dari IG transaction Asep Strawberry 15 September 192.92.292. Coba kita cek. Asep Strawberry
192, nah bener ya, udah sesuai ya. Cek lagi, Lukas Lukan 192, 92, 93 dia. Mana ya? 93 ya, nah 93 oke ya. Terus Linco Chris 94, Stephen Tong nih 95 ya, sesuai ya. 996 sih dia nggak urut karena kan tergantung jumlah masuknya. Nah, dana bos udah masuk ya, sama file Excel udah masuk juga ya. Lalu cek lagi Tara Arts sudah masuk juga, Tara Arts 97. Terus yang terakhir ada Yolanda juga udah masuk transactionnya. Terus Tito Waluyo sudah masuk juga transactionnya. Sama terakhir Luki Hakim udah masuk. Berarti kalau teman-teman mau compare, lihat di sini sudah masuk semua penomorannya ya. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 300. Dan semua udah masuk, ada 10. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara penggunaan atau pelupingan email ya. Kadang tuh kalau teman-teman bingung, boleh ditanyakan dan didiskusikan cara pelupingan email gimana sih di iPad Studio, dan cara buat ngambil data di Excel terus jadi tabel gimana. Kadang itu kan cuma dalam value ya, nanti kalau isinya ada dua orang yang sama gimana ke bawahnya. Misalnya guys transactionnya ada 2 orang dengan nomor yang berbeda gitu, itu gimana kok digabung jadi satu email aja. Kadang kan begitu, ada yang mau penggabungan segala macam. Nah itu bisa juga, cuman nanti kita diskusikan di lain waktu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita diskusikan. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Mungkin untuk video-video berikutnya bakal di-share juga langsung ke grup teman-teman juga. Mungkin itu aja, terima kasih.